PSSI konfirmasi belum ada pembicaraan Lionel Messi tidak datang ke Indonesia. Pihak EXO PSSI memastikan belum mendapat informasi bahwa Lionel Messi tidak akan ikut rombongan timnas Argentina ke Jakarta. Sebelumnya, jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradiso memperkirakan Lionel Messi hanya akan membela Argentina melawan Australia. Duel tersebut bakal berlangsung di Workers Stadium Beijing, Cina pada 15 Juni 2023. Mantan pemain Barcelona dan PSG itu dilaporkan tidak akan masuk rombongan Argentina dari Beijing menuju Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia. Meski begitu, Ahmad Riyad mengonfirmasi bahwa sesuai jadwal awal, Lionel Messi tetap akan berangkat bersama skuad Argentina untuk beruji coba dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada 19 Juni 2023. Gaji fantastis Marcelino Ferdinand di KMSK Denzi. Sekedar diketahui, KMSK Denzi telah resmi mengumumkan perekrutan Marcelino Ferdinand di media sosial Instagramnya pada Rabu 1 Februari 2023. Wonderkid 18 tahun itu diikat oleh klub kasta kedua Liga Belgia tersebut dengan kontrak berdurasi 1,5 tahun atau sampai musim panas Juni 2024. Namun, akun resmi KMSK Denzi itu tak menyebutkan secara rinci berapa nilai kontrak atau gaji Marcelino Ferdinand. Namun kini setelah sederet prestasi yang dipersembahkan Marcelino untuk timnas Indonesia, nilai pasar Marcel dikabarkan naik drastis. Bahkan per 12 Juni 2023 ini, harga pasar Marcelino Ferdinand semakin meningkat hingga mencapai 5,21 miliar rupiah. Marcelino juga dikabarkan telah mendapatkan gaji sebesar 3,91 miliar per tahun di KMSK Denzi. Gagal debut karena cedera, Sandy Walsh umbar janji untuk supporter timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh mengungkapkan kekecewaan soal cedera yang sedang dialaminya. Dia terpaksa menunda debut bersama tim Garuda pada FIFA Matchday yang digelar Juni 2023. Sandy Walsh sebelumnya telah mengikuti pemusatan latihan TC yang digelar timnas Indonesia di Surabaya. Sayangnya dia kemudian mengalami cedera betis sehingga tidak bisa tampil dalam dua pertandingan tersebut. Sandy Walsh mengaku kecewa menghadapi situasi ini. Dia sudah sangat bersemangat untuk menghadapi Palestina atau Argentina yang jadi momen penting dalam karir internasionalnya. Sandy Walsh juga mendapat dukungan dari supporter lewat media sosial untuk semangat menjalani pemulihan. Dia mengumbar janji akan ada upaya agar bisa menjalani pemulihan lebih cepat. Jesse Lingard langsung jatuh cinta dengan makanan khas Pulau Dewata. Ex-pemain Manchester United dan Nottingham Forest Jesse Lingard akhirnya datang ke Bali. Sebelumnya ada Juan Sebastian Veron yang lebih dulu menyambangi Bali. Keduanya datang setelah mengikuti rangkaian acara di Jakarta. Ini menjadi pengalaman pertamanya datang langsung ke sebuah klub untuk sekedar kunjungan. Setelah tiba pada pukul 15.00 WITA, Jesse Lingard diajak Yabes untuk berkeliling, mulai dari melihat fasilitas area gym hingga ruang ganti. Kemudian Jesse Lingard langsung melakukan fun football dengan Bali United Youth yang diasuh Imade Pas Wijaya. Lingard begitu senang datang ke Bali, terutama ke Bali United Training Center. Satu hal yang menarik, Jesse Lingard mengingat betul satu makanan yang disukainya di Bali. Bahkan dipastikan tidak akan bisa mencari makanan tersebut setelah kembali ke Inggris. Pratama Arhan langsung gabung TC Timnas Indonesia. Baik Timnas Indonesia, Pratama Arhan tidak menunggu waktu lama untuk bergabung dalam pemusatan latihan TC. Baru tiba di Surabaya, pemain berusia 21 tahun itu langsung bergabung latihan. Pratama Arhan sendiri terbang dari Jepang Sabtu 10 Juni 2023. Dia lantas tiba di Indonesia pada Minggu 11 Juni 2023 dan langsung merapat ke latihan bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Pratama Arhan terpaksa terlambat datang ke TC. Dia masih harus membela klubnya Tokyo Verdy yang berkompetisi di G2 League, kompetisi kasta kedua Jepang. Muhammad Rashid sebut Mark Klok sebagai saudara. Duel dua pemain bersahabat akan tersaji saat Timnas Indonesia melawan Palestina. Itu melibatkan gelandang Timnas Indonesia Mark Klok dengan gelandang Palestina Muhammad Rashid. Mereka akan bertemu dalam FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Rabu 14 Juni 2023 malam. Mark Klok dan Muhammad Rashid pernah bekerja sama saat masih membela Persib Bandung di BRI Liga 1 2021-2022. Keduanya menciptakan pasangan pemain lini tengah tim Maung Bandung yang menakutkan lawan. Ini jadi pertemuan mereka sebagai lawan, apalagi pada pertandingan internasional. Muhammad Rashid menyebut Mark Klok bukanlah teman, melainkan saudara. Demi penuhi ambisi promosi ke Liga 1, PSIM tunjuk pelatih berpengalaman. PSIM Yogyakarta akhirnya punya pelatih baru. Kas Hartadi resmi ditunjuk sebagai nakoda anyar Laskar Mataram. Dia menggantikan posisi Erwan Hendrawanto yang kontraknya tidak diperpanjang manajemen PSIM. Kas Hartadi diperkenalkan lewat media sosial klub pada Minggu 11 Juni 2023 malam. Sosok Kas Hartadi sudah malang melintang di persepak bolaan Indonesia. Sriwijaya FC, Persik Kediri, Kalteng Putra, Persikabo Bogor hingga Dewa United pernah memakai jasa pelatih kelahiran Solo, Jawa Tengah itu. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki, Kas Hartadi diharapkan mampu mengangkat prestasi klub kebanggaan warga Jogja itu dan yang paling dinanti yakni bisa membawa Laskar Mataram promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia.
Ilyas Al-Haf bentangkan bendera Indonesia saat bawa sang klub promosi ke Liga Belanda. Nama Ilyas Al-Haf tengah menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air. Ilyas Al-Haf baru-baru ini menuai sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya Ilyas yang baru saja mengantarkan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023-2024 membentangkan bendera Indonesia. Momen itu diketahui lewat video yang diunggah akun Instagram resmi Almere City. Dalam video tersebut terlihat Ilyas membentangkan bendera Indonesia saat dia dan rekan-rekannya merayakan kesuksesan lolos ke Liga Belanda 2023-2024. Sebagai informasi tambahan, Ilyas Al-Haf merupakan pemain keturunan Indonesia. Pemain yang pernah memperkuat Sparta Rotterdam itu memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan Maroko. Pemain Persebaya berkembang pesat selama TJ di Yogyakarta. Skuad Persebaya Surabaya mendapat intensitas latihan yang cukup tinggi dalam pemusatan latihan TJ di Yogyakarta. Bajul Ijo menerima program latihan khusus sejak TJ dimulai pada 5 Juni 2023 lalu. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mentargetkan para pemainnya dalam kondisi siap tempur menghadapi Liga 1 2023-2024. Dia menyiapkan mental dan fisik untuk lebih mumpuni, itu juga termasuk pemahaman taktik. Arsitek tim berusia 53 tahun itu mengaku puas dengan perkembangan para pemainnya. Zev Valente dan kawan-kawan mampu menyerap program latihan yang telah dirancang oleh jajaran pelatih Bajul Ijo. Diego Bardansa siapkan kado terindah untuk perayaan 1 abad Laskar Samper Nyawa. Bek asing anyar Persis Solo, Diego Bardansa langsung menyampaikan janji manis kepada pendukung dan supporter Laskar Samper Nyawa. Pasalnya ini adalah momentum penting bagi klub yang didirikan tahun 1923 itu. Berbicara soal target, bek tengah berusia 30 tahun ini berharap seluruh elemen tim Laskar Samper Nyawa bisa fokus untuk berjuang meraih hasil positif pada setiap pertandingan. Pada tahun ini, tim asal Kota Bengawan itu memang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun alias 1 abad. Menurut Bardansa, perayaan 1 abad ini merupakan momentum berharga bagi tim asuhan Leonardo Medina untuk mempersembahkan kado terindah bagi seluruh pendukung Persis Solo.